Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membuka pintu sukses, membuka kunci sukses weton Kamis Pahing. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing untuk mencapai suatu kesuksesan. Begitu pula orang-orang yang dilahirkan dengan weton Kamis Pahing memiliki jalannya sendiri yang belum tentu sama dengan orang yang dilahirkan dengan weton-weton yang lain. Selain pendidikan yang tinggi, masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Di antaranya koneksi, keberuntungan, dan yang lain sebagainya. Lalu, apa sajakah yang dibutuhkan oleh orang-orang Kamis Pahing untuk mendapatkan suatu kesuksesan? Mari kita bahas lebih mendalam. Weton Kamis Pahing dalam bahasa Kawi disebut Respati Jenar. Neptunya berada di angka 17. Kamis nilainya 8, Pahing nilainya 9, di total berjumlah 17. Poncosudho tiba lungguh, berbakat menjadi orang yang memiliki kedudukan, berbakat mencari pekerjaan dengan mudah. Saptosudho tiba Satrio Wibowo, memiliki bakat menjadi seorang pemimpin. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang kelahiran Kamis Pahing untuk mendapatkan kesuksesan? Yang pertama, menghormati dan menjunjung tinggi kedua orang tua. Faktor orang tua ini saya letakkan pertama kali karena ini sangat penting untuk orang-orang kelahiran Kamis Pahing. Sampeyan harus bisa mikul dhuwur mendem jeru kedua orang tua sampeyan. Harus bisa meninggikan derajat dan menjaga nama baik kedua orang tua. Ini sangat penting karena keberhasilan dan kesuksesan sampean seringkali dipengaruhi peran serta kedua orang tua sampean, terutama restu mereka. Doa-doa orang tua sangat mempengaruhi keberuntungan sampean. Sampean kalau mendapatkan rezeki, jangan dulu memikirkan bersenang-senang dengan anak istri atau mungkin bahkan teman. Berusahalah senangkan dulu kedua orang tua sampean. Kalau kedua orang tua sudah senang, baru kemudian anak istri, teman, dan orang-orang yang lain. Begitu pula ketika memiliki rezeki yang lebih, jangan berpikir bersedekah kemana-mana. Lihat dulu keadaan kedua orang tua sampean. Kalau kedua orang tua sampean keadaannya sudah cukup, baru sampean bersedekah ke lain orang. Di dalam kehidupan sampean, semakin orang-orang Kamis Pahing itu menghormati dan menjunjung tinggi kedua orang tuanya, maka keberuntungannya juga akan semakin besar. Rezekinya juga akan semakin besar. Hal itu juga bisa berarti kesuksesan akan semakin mudah untuk diraih. Selanjutnya yang kedua, mengasah bakat yang dimiliki. Orang-orang Kamis Pahing itu semenjak dilahirkan ke dunia ini sudah dianugerahi bakat yang menonjol. Bahkan ketika kecil remaja, bakat-bakat tersebut seringkali sudah kelihatan. Ada yang memiliki bakat di dalam kepemimpinan, ada juga yang memiliki bakat di salah satu cabang olahraga
bakat di dalam kesenian, komputer, dan yang lain sebagainya. Tetapi sayangnya banyak yang tidak mengasah atau memanfaatkan bakat tersebut. Padahal salah satu keistimewaan orang-orang Kamis Pahing adalah biasanya pasti memiliki salah satu bakat yang menonjol di dalam kehidupannya. Kalau sampean bisa mengasah bakat tersebut dan menjadikannya sebagai sumber keuangan, maka kesuksesan besar akan semakin mudah sampean dapatkan. Selanjutnya yang ketiga, melatih kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan. Ini adalah salah satu hal yang seringkali menjadi penghalang kesuksesan kawan-kawan Kamis Pahing. Untuk kawan-kawan Kamis Pahing yang kebetulan beruntung dilahirkan di dalam keluarga yang menjaga kedisiplinan, insya Allah karirnya akan mencapai suatu kesuksesan. Namun untuk kawan-kawan Kamis Pahing yang kebetulan dilahirkan di dalam keluarga yang kurang menjaga kedisiplinan, maka hal itulah yang seringkali menjadi penghambat untuk mencapai suatu kesuksesan. Untuk orang-orang Kamis Pahing, kedisiplinan ini sangat penting. Sampean perlu disiplin waktu, menepati janji ketika berjanji kepada orang lain, dan yang lain sebagainya. Ketika sampean sudah bisa hidup disiplin, tinggal menunggu waktu, kesuksesan akan segera bisa sampean raih. Lalu selanjutnya, yang keempat, membangun relasi yang berkualitas. Pada dasarnya orang-orang Kamis Pahing adalah orang-orang yang pandai bergaul. Ini harus sampean manfaatkan untuk membangun relasi yang berkualitas. Sampean ketika berteman tidak hanya berteman dengan teman-teman yang sepadan, tetapi perlu juga berteman dengan orang-orang yang berada di atas sampean. Misalkan kalau sampean seorang karyawan, jangan berteman hanya sesama dengan karyawan. Berusahalah berteman, berkomunikasi, berinteraksi dengan para atasan. Karena sampean memiliki modal untuk itu. Sampean bisa berteman dengan siapa saja, berteman dengan berbagai kalangan. Jika hal ini sampean manfaatkan dengan baik, maka sampean akan lebih mudah untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Selanjutnya yang kelima, bersikap tegas. Orang-orang Kamis Pahing pada dasarnya memiliki karakter tidak tegaan, tidak bisaan, gampang ternyuh. Hatinya itu sensitif, mudah terharu. Hal ini tidaklah jelek, tetapi sampean harus menyadari ketika mengambil suatu keputusan, belum tentu keputusan yang sampean ambil akan memuaskan semua orang. Harus berani mengambil resiko, mungkin saja keputusan yang diambil akan merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang keenam, menjaga kewibawaan. Orang-orang Kamis Pahing semenjak dilahirkan juga dianugerahi kewibawaan. Tetapi sayangnya banyak yang menyia-nyiakannya. Kewibawaannya semakin lama semakin hilang. Kewibawaan ini perlu sampean jaga karena akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan sampean. Lalu bagaimanakah cara menjaga kewibawaan? Yang pertama, cara berbicara yang baik. Jangan suka mengumpat, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor. Dalam bahasa Jawa disebut misuh. Sampean harus berbicara pada tempatnya. Bagaimana berbicara dengan orang tua, dengan teman, dengan atasan, dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua, untuk menjaga kewibawaan, berpakaianlah dengan sopan dan benar.
Seringkali orang tidak menyadari ketika seseorang menilai orang lain, hal pertama yang dilihat adalah cara berpakaiannya. Untuk orang-orang Kamis Pahing perlu menjaga cara berpakaian ini supaya kewibawaannya tetap terjaga. Jangan asal-asalan. Hal ketiga yang perlu dilakukan untuk menjaga kewibawaan, selalu menjunjung tinggi etika. Selanjutnya yang ketujuh, meningkatkan keimanan dan spiritualitas. Untuk orang-orang Kamis Pahing, sampean perlu meningkatkan keimanan sampean. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberuntungan rezeki sampean akan semakin besar. Semakin cepat sampean meninggalkan kemaksiatan, maka sampean juga akan semakin cepat terlepas dari kesengsaraan. Ini salah satu kunci sukses untuk orang-orang Kamis Pahing. Selanjutnya yang ke-8, mengetahui usia emas sampean. Orang-orang Kamis Pahing harus tahu di usia berapa keberuntungannya sedang baik. Apapun yang dilakukan memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan suatu keberhasilan dan kesuksesan. Untuk kawan-kawan Kamis Pahing, usia emas ini hadir di usia 24 tahun sampai dengan 42 tahun. Sampean harus benar-benar bisa memaksimalkan usia emas tersebut. Sampean patut untuk lebih berhati-hati ketika berusia 42 tahun sampai dengan 48 tahun. Karena seringkali di usia-usia ini ada saja cobaan yang harus dihadapi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.